Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 di Ponegoro. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita segala kenikmatan, baik itu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat kepada kita semua. Semoga kita termasuk hambanya yang selalu senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oke, pagi ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi. Materi pertama kita adalah tematik, fokus pembelajaran IPA. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Oke, sebelum itu kita anak-anak di sini boleh sambil membawa buku tema satunya ya. Tema 1, selamatkanlah makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kalian bisa membuka halaman 6. Oke, di situ ada ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya adalah kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, pada ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana angin itu sangat berperan pada proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebagai tanda syukur kita, sekarang coba kita amati tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar kita agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di situ ada gambar bunga. Nah, kenapa bunga? Ternyata bunga itu adalah alat bagian tumbuhan yang sangat penting. Kenapa? Karena bunga itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Nah, karena dalam bunga itu ada yang namanya benang sari atau sel kelamin jantan, dan ada putik atau sel kelamin betina. Oke, silakan diperhatikan gambarnya di situ. Oke, di gambar bunga itu ada yang namanya mahkota, ya. Bisa dilihat di sini. Oke, ada mahkota di sini, mahkota. Oke, di sini ada yang namanya benang sari, di benang sari. Di sini ada kepala sari. Oke, di sini ada yang namanya batang sari. Nah, benang sari ini adalah sel kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, di sini ada yang namanya putik. Ada kepala putik dan ada tangkai putik. Oke. Nah, di sini ada yang namanya bakal biji. Nah, di sini inilah yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Nah, di luar di sini, oke, di sini ada yang namanya apa tuh? Bakal dasar bunga. Nah, sini ada dasar bunga dan di sini ada tangkai bunga. Nah, ini adalah contoh bunga sepatu. Oke, di sini Ibu akan mencontohkan bunganya. Di sini Ibu ada bunga kamboja. Oke, sekarang kita deskripsikan bersama-sama ya. Oke, lihat di sini. Ini apa? Ini namanya adalah mahkota. Oke, kita bagian luarnya dulu. Di sini ada yang namanya tangkai bunga dan di sini ada yang namanya dasar bunga. Nah, di mana benang sari dan putik? Ternyata benang sari dan putik itu ada di dalam. Oke, kita buka dulu ya. Kelihatan nggak? Oke. Nah, di sini, nah, yang berdiri ini adalah yang namanya benang sari. Nah, benang sari di dalamnya sini ada yang namanya serbuk-serbuk sari. Nah, di dalam sini, oke, di sini ada yang namanya putik, dan di dalam putik sini mungkin kecil ya, itu ada yang namanya bakal buah. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini, kalau misalkan melibatkan bunga, itu disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Oke, secara generatif itu artinya adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau melibatkan putik dan benang sari. Nah, gimana cara bertemunya mereka? Nah, bertemunya itu mereka melakukan yang namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan ini mereka tidak bisa
tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri karena penyerbukannya dibantu oleh 3 cara. Nah, cara yang pertama itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang kedua, penyerbukan dibantu oleh hewan, dan yang ketiga adalah penyerbukan yang dibantu oleh tangan manusia. Oke, kita masuk ke penyerbukan yang pertama. Ingat, penyerbukan tadi adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang nanti akan terjadi pembuahan dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, yang pertama adalah penyerbukan dibantu oleh angin. Contohnya apa sih? Contohnya adalah rumput. Pernah tahu rumput alang-alang? Nah, ternyata alang-alang yang warnanya putih itu adalah namanya bunga rumput. Nah, di situ ada yang namanya benang sari. Nah, benang sari pada bunga rumput itu sangat ringan dan mudah tertiup oleh angin. Karena tertiup oleh angin, bunga sari itu jatuh ke kepala putik dan jatuh ke tanah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itulah penyebabnya kenapa rumput itu cepat sekali tumbuh. Karena memang proses perkembangbiakannya itu sangat cepat dibantu oleh angin. Oke, yang kedua itulah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Misalnya nih, kayak Kamboja tadi. Kamboja ini penyerbukannya dibantu oleh hewan. Siapa? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu suka datang ke bunga. Tujuan utamanya apa? Mencari makanan. Tetapi tanpa sengaja mereka itu membantu tumbuhan itu berkembang biak. Karena tanpa sengaja serbuk sari yang diinjaknya atau benang sari yang diinjaknya itu jatuh ke kepala putik dan terjadi pembuahan di bakal buah itu dalam putiknya itu sendiri. Gak cuman kupu-kupu, ada apa lagi? Ada lebah, ada kumbang, ya. Gak cuman bunga ini aja. Nah, itu. Selanjutnya ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, di sini contohnya apa? Bunga vanili. Kenapa bunga vanili? Karena bunga vanili itu putiknya tertutup oleh mahkota. Karena mau nggak mau dibantulah tangan manusia supaya terjadi perkembangbiakan. Seperti itu. Itu adalah penyerbukan. Jadi proses perkembangbiakan tumbuhan itu kalau secara generatif itu terjadi penyerbukan yang nantinya akan terjadi pembuahan. Nah, sekarang bisa dibuka halaman 7 yang untuk lebih jelasnya. Di sini Bu akan membacakan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan pada bunga itu diawali dengan penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan yang bertemunya sel kelamin jantan tadi atau serbuk sari dan putik bertemunya di mana? Di dalam putik itu. Pembuahannya terjadi di dalam putik. Nah, selanjutnya pembuahan pada bunga akan mengakibatkan gugurnya mahkota, kelopak, dan benang sari. Kemudian muncul bakal buah yang akan menjadi buah, sedangkan bakal biji akan menjadi biji. Jadi bunga ini nggak selamanya akan menjadi bunga. Nanti mahkotanya akan gugur dan tumbuh menjadi biji. Nah, biji itulah yang nanti akan apabila ditanam akan menjadi makhluk hidup baru. Inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, di situ ada contohnya, ada bunga mangga. Jadi mangga itu juga berkembang biak secara generatif. Oke, sampai sini mudah-mudahan anak-anak semua paham akan penjelasan dari Ibu tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu selain generatif, caranya adalah secara vegetatif, lawan katanya dari generatif. Kalau generatif tadi itu perkembangbiakan secara kawin, ya. Kalau misalkan vegetatif itu perkembangbiakan secara tidak kawin, tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kalau misalkan vegetatif tanpa sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, contohnya apa? Misalnya nih, singkong. Singkong itu bisa tumbuh dengan cara apa? Pakai batangnya saja, ya kan? Kita patahkan batangnya, kita tancapkan, sudah tumbuh nanti tanaman singkong. Terus apa lagi? Lumut. Lumut itu adalah salah satu jenis tumbuhan, ya, yang bisa tumbuh begitu saja. Terus ada apa lagi? Misalnya cocor bebek. Oke, cocor bebek itu
pinggir-pinggirnya kan ada bakal buahnya tuh, kayak misalkan tanamannya, dan kalau misalkan jatuh ke tanah maka akan tumbuh susur bebek yang baru. Dan masih banyak lagi contoh tanaman yang tanpa memiliki bunga dia bisa tumbuh. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham akan penjelasan ibu. Kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan melalui WA pribadi atau Japri. Nah, untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu nanti ada penjelasan lebih lanjut, atau kalian bisa baca-baca sendiri. Itu ada di halaman 39 ya. Di situ kalian bisa membaca perkembangbiakan vegetatif itu ada dua cara. Ada perkembangbiakan vegetatif secara alami dan buatan, seperti itu. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri di buku tema satunya. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak. Nah, sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya. Yang pertama, alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah. Yang kedua, sebutkan 3 cara penyerbukan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Ketiga, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif? 4. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Dan yang terakhir, tuliskan masing-masing 3 jenis tanaman yang ada di sekitarmu yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Dikerjakan di buku tulis kalian. Kalau sudah, difoto dan dikirim melalui WA pribadi ibu. Oke, sampai sini cukup. Sekian dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.